Dari situ ayah saya langsung bulu kuduknya dia merinding gitu kan, sambil dia istighfar gimana gitu sampai gedor-gedor ke rumah, gedor-gedor ke rumah tuh disangka kenapa gitu kan. Dari itu langsung mukanya kelihatan muka shock banget, muka shocknya tuh langsung nanya, kamu siapa di depan itu? Lah emang siapa, teman juga nggak ada kan kata ayah dulu kalau misalkan ada teman-teman disuruh pulang jam 12 malam. Terus siapa dong kata ayah tuh, ya nggak tahu. Nah waktu dari situ beberapa menit kemudian ayah lihat lagi ke depan tuh, yang di situ mau nunjukin orangnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya mempunyai beberapa kisah yang memang pengalaman diri saya sendiri juga dan keluarga saya. Yang pertama kejadiannya itu di rumah saya sendiri. Pada awalnya rumah saya sendiri itu dibangun sekitar tahun 1995, terhitung udah lumayan lama ya. Dan di sini juga memang sih rumah itu kalau bilang udah tua, mungkin karena tua itu orang-orang sih nyangkanya tuh jadi di rumah tuh kayak serem gitu atau gimana. Cuma kalau misalkan saya sendiri pemilik rumah itu, saya belum pernah sih ngalamin kayak kejadian dilihatin penunggu sosok di rumah itu gitu kan. Cuman banyak yang cerita tuh kayak teman, saudara di rumah itu tuh ada penunggunya. Yang pertama itu kejadiannya tuh waktu dulu sekitar tahun 2009, saya menempati rumah itu dikarenakan saya dan ibu saya sedang menginap di rumah nenek. Dan di situ om saya mengalami beberapa kejadian yang memang sih tersebutnya itu di luar nalar. Yang pertama itu waktu malam kan, om saya itu kan tidur di kamar saya. Nah, om saya tuh kayak kena, kalau Sundanya tuh kayak erep-erep, atau di Indonesianya tuh kayak ketindihan gitu. Emang kan kalau misalkan ketindihan gitu, kalau misalkan saya yang pernah saya rasain itu kan posisi badan itu susah digerakin apa-apa, dan kayak mau teriak tapi susah, nggak ada keluar suara gitu. Nah di situ om saya kena itu, dan kata om saya itu di bayang-bayangnya itu kayak ada sosok gitu kan, pokoknya sosoknya itu gede, terus pegang kaki dia gitu, sampai dia tuh dibawa. Cuman om saya tuh disitu setengah sadar setengah enggak. Nah sedangkan waktu dia bangun pagi-pagi, dia sadar-sadar udah ada di kamar mandi. Nah kan kalau misalkan ada kedua kemungkinan lah gitu kan. Yang pertama kalau misalkan dia sleepwalker atau dia jalan sambil tidur gitu kan ke air, karena emang keluarga saya juga ada keturunan gitu, rata-rata pada sleepwalker gitu kan, kalau tidur sambil jalan, ada juga yang kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di luar nalarnya tuh gimana mungkin lah gitu kan, kalau misalkan sleepwalker juga dia paling nggak akan kayak ke tempat-tempat kayak gitu. Nah waktu keesokan paginya saya pulang ke rumah, om saya cerita gitu kan, serem banget kan di rumah, emang kenapa gitu om? Nah, gitu. Ya aneh aja gitu om juga. Nah di sini kena beberapa kali kayak ketindihan. Terus yang paling om takutinnya tuh gitu, aneh aja bangun udah ada di kamar mandi gitu kan, dengan posisi kan kalau orang tidur gitu mana mungkin, kalau sleepwalker juga ya kayak gitu juga gitu kan. Kata aku tuh kan, kalau saya kan tipe orang yang kalau misalkan gitu ya mungkin dia sleepwalker atau enggak ya bodo amat gitu kan. Cuma kalau misalkan yang ngerasa juga, saya juga di rumah itu sering gitu kan. Nah saya kan membantah juga gitu kan kata-kata om saya itu. Aku tuh kan mana mungkin lah gitu kan ada yang kayak gitu kan, ya secara deh kata om saya tuh. Dan setelah itu
emang sih masyarakat di luar rumah saya juga banyak yang bilang, Neng kok kenapa rumahnya tuh kalau pertama masuk tuh adem gitu, cuman kalau udah jatuhnya malam suka merinding kayak gitu. Lah Bu, itu mungkin perasaan ibu aja gitu kan, karena saya kan belum pernah gitu kan, pertama ketemu langsung ya kayak ngelewat-ngelewat gitu belum pernah gitu kan, kalau ngerasain tuh sering gitu kan. Cuman kata ibu tuh, Neng Kade hati-hati aja di rumah, bilangnya kayak gitu. Dan yang kedua itu kejadiannya nenek saya sendiri itu posisinya subuh. Emang kan kalau misalkan nenek saya sendiri itu kegiatan subuhnya tuh suka ke rumah saya gitu kan, kadang-kadang bangunin saya sholat gitu kan, nah ke rumah gitu kan. Padahal posisi di situ kan saya tidur sendiri di rumah gitu kan, ibu saya lagi nggak ada, lagi di rumah nenek dari mama gitu kan. Dari situ ngebangunin gitu kan, tadi tuh nggak bangun karena emang lagi tidur enak-enaknya lah, lagi pulas gitu kan, posisi jam 3 subuh gitu kan. Nah di situ ngetok-ngetok pintu, nah yang bukain tuh kayak sosok mama gitu kan, bilangnya tuh, ini bangunin Aisyah, ini udah subuh nih, udah suruh sholat aja. Tapi sosok mama itu nggak ngomong, nggak apa, cuma ngungguk doang. Udah ngungguk gitu, ya nenek juga langsung pulang lagi aja lah ke rumah gitu kan. Nah waktu siangnya sekitar jam 9 mama pulang ke rumah, dan nenek nanya tuh gini, tumben kok tanya sama mama nggak ngejawab, bilangnya tuh kayak gitu. Nah kan dari itu juga kan, dari kemarin kan teteh emang nggak ada di rumah, kata si mama tuh. Soalnya kan kalau ibu saya manggilkan ibu saya kalau bilang ke nenek saya tuh bilangnya teteh gitu kan. Terus dari situ nenek saya hampir dia celengak-celingukan kayak gimana ya, kayak orang yang enggak gitu, mana mungkin lah gitu kan. Terus tuh tanya lagi, yang serius? Iya bener, waktu malam juga kan nginep gitu kan, udah bilang dari kemarin juga sama bapaknya Aisyah gitu kan. Nah terus yang malam di rumah siapa gitu kan. Cuman waktu dari situ nenek juga ngeh juga sih tentang mitos rumah itu. Waktunya emang kan dulu rumah itu kan dibangunnya tuh bekas kayak kebun talas kalau nggak salah tuh. Dan ceritanya di situ ada kayak yang nungguinnya tuh kayak sosok hitam gede, pokoknya gedenya tuh ngelebihin rumah itulah gitu kan. Dan waktu pembangunannya juga emang banyak kejadian di rumah itu gitu kan, yang gak ngenakin lah gitu kan. Nah pas itu juga nenek tuh ngeh ke hal yang itu gitu kan. Dan yang ketiga itu kejadiannya bapak saya sendiri itu kan waktu sekitar tahun 2016 lah itu. Saya sendiri kan pulang ke rumah malam. Nah di situ di depan rumah tuh kayak ada orang di kursi gitu kan, ada yang nungguin gitu kan. Tapi siapa gitu kan, mana mungkin teman saya gitu kan. Rata-rata kan kalau misalkan teman saya juga kalau misalkan ke rumah main, saya suruh pulang sekitar jam 12 lah gitu kan. Ini posisinya udah jam 2 malam gitu kan. Nah saya nanya gitu kan, posisinya tuh kayak cowok cuman duduk gitu, entah kayak gitu, entah orang mabuk entah gimana. Cuman yang pas anehnya tuh waktu ngelihat muka saya tuh, orangnya tuh posisi orangnya pucet banget orangnya tuh. Yang mana mungkin manusia seputih-putihnya manusia nggak akan pucet kayak gitu kan, ini pucet sampai kayak nggak ada darah gitu di mukanya. Nanya, Jang. Nah waktu kata saya tanya Jang gitu, dia ngelihat kayak saya tuh ngelihat sampai gini. Tapi posisinya tuh kayak yang gimana ya, orang yang udah mati hidup lagi gitu kan, pucet banget. Dari situ ayah saya langsung bulu kuduknya dia merinding gitu kan, sambil dia istighfar gimana gitu sampai gedor-gedor ke rumah tuh disangka kenapa gitu kan. Dari itu langsung mukanya kelihatan muka syoknya tuh langsung nanya, kamu siapa di depan itu? Pas emang siapa, temen juga nggak ada katanya. Kan kata ayah juga kalau misalkan ada temen-temen suruh pulang jam 12 malam. Siapa dong? Kayak ya nggak tahu. Nah waktu dari situ beberapa menit kemudian ayah lihat lagi ke depan tuh, yang di situ mau nunjukin orangnya nggak ada. Yang mana mungkin kan orang langsung pergi gitu kan. Ya makanya dari situ sih. Tapi kalau saya sendiri gitu kan, terutama emang saya tipe orang yang masih di rumah gitu kan,
dibanding anggota keluarga yang lain yang sering diam di rumah itu saya. Belum pernah itu ngeliat jreng langsung. Kalau ngerasa kayak gitu sering gitu kan. Selain dari itu juga di rumah saya tuh kayak ada sesuatu gitu kan, waktu tahun berapa, akhir tahun 2018. Nah, rencana tuh rumah tuh mau direnov atapnya doang gitu kan. Nah, yang ngerjain rumah itu tuh atap, ngecek lah, takutnya ada kayak listrik kayak gitu, ditutupin dulu. Waktu ngecek di situ, yang benerin rumah tuh nemuin barangnya tuh kain putih, terus dalamnya tuh ada kayak bambu kuning, dipotongnya tuh kecil, terus sama helai rambut. Nah di situ kalau membahas kayak gitu sih, maksudnya walau alam sih ya, saya juga nggak tahu gitu kan, nggak tahu itu entah ditaruh karena buat penjaga atau apa gitu kan. Cuma saya nanya kayak sendiri saya juga nggak dijawab gitu kan, makanya sampai sekarang tanda tanya gitu kan. Kalau saya sih menurut opini saya tuh, mungkin rumah ini auranya gini karena ditaruh itu gitu kan. Cuman kalau misalkan apa fungsinya lah kayak benda-benda kayak gitu kan, kalau misalkan orang yang berpikirnya tuh kayak mana mungkin lah zaman sekarang kayak dukun kayak gitu udah nggak ada gitu kan. Cuman kalau misalkan saya sendiri emang masih percaya kayak gitu kan. Karena sampai sekarang tuh saya juga masih penasaran gitu kan, maksud dari barang tersebut tuh apa artinya gitu kan. Sampai orang-orang yang lain tuh ngangkanya rumah saya tuh serem atau gimana, tapi kalau menurut saya ya nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau misalkan ngerasa mah sering sih, makanya dari itu sih. Kalau teman-teman saya sih kerja rata-rata paling suka dijailin tuh kayak yang terutama kalau misalkan ada yang temen yang nginep gitu, ngedenger orang yang mandi, suara ayatnya sendiri gitu kan. Kalau saya sih emang bukan sering sih, pernah ngedenger orang mandi kayak gitu. Mandinya tuh jadi kayak bukan mandi orang yang kan kalau mandi orang normal tuh jebur yang kedengarnya, tapi ini kayak jebur tapi kayak dipelahanin gitu kan. Nah ini sih orang mandi jam segini gitu kan, posisi tuh jam 12 malam gitu kan, mandi ngapain lah gitu kan, mandi dingin juga kan kalau masih jam 12 malam gitu. Dan dari situ temen gue nanya, malam mandi siapa? Mama kamu mandi apa nih seperti tengah malam? Lah mama aku mah dari malam juga tidur, kata kamu gak ngeh? Nah masa sih gitu kan, gak ada yang mandi. Serius kata aku tuh, dia tuh gak akan ngeganggu aku asalkan akunya gak ngeganggu dia. Dan pikirannya aku gini, pernah dengar juga sih beberapa kayak informasi atau enggak kayak pendapat gitu lagi, kalau yang kayak gitu tuh kalau misalkan sama kitanya ditakutin, dia tuh makin menjadi-jadi gitu kan. Contohnya dari orbs tuh kalau di dunia kayak gitu tuh kayak butiran kecil gitu. Nah kalau misalkan kita mikirnya tuh jadi ini jadi ini gitu kan, jadi kayak seseorang yang ditakutin gitu kan, nggak bakal ngejadiin gitu kan. Nah, aku orang tipikal yang ya udah deh, nggak akan ganggu kok, gak apa-apa gitu kan. Terus yang seringnya tuh kalau misalkan tengah malam suka kedengar cering gitu kan, kunci yang diketrek-ketrek gitu kan. Kalau aku tuh yang mana mungkin gitu kan mama mainin kunci atau enggak. Ya kan posisi rumah itu kan terutama sekarang kan ditinggalin cuma berdua, aku sama mama. Dan mama rata-rata tuh kalau tidur tuh dari jam 10 juga udah tidur gitu kan. Kalau kunci itu suara suka kedengarnya tuh setiap jam 12:30 malam, trek gitu kan suara kunci tuh. Ya aku sendiri di kamar gitu kan, posisi kamar aku tuh sama mama emang deketan, cuman sendiri kita tuh. Nah dari situ aku sih takut gitu kan, takutnya tuh maling atau apa gitu kan. Cuman ya enggak, bismillah gitu kan. Terus kata aku tuh ya ini mana mungkin sih maling gitu kan, kalau maling gimana gitu kan mikirnya. Kalau misalkan aku mikirnya gini, kalau misalkan ditampakin kayak yang gitu langsung deng depan mata aku, ya nggak akan mana mungkin lah ada yang mati gara-gara kayak gitu kan. Kalau misalkan mikirnya kalau maling mah ya aduh gimana ini, posisinya kan di rumah dua-duanya cewek gitu kan. Makanya dari situ tuh suka cerita ke mama juga, mah kenapa ya kunci rumah tuh suka dengar setiap jam 1:30 malam, kata mama tuh 1:30 malam. Terus kata mama tuh gini,
itu mah mungkin perasaan kamu aja atau enggak denger kamu. Ya mana mungkin mah, jam segitu aku masih melek gitu kan, masih main-main HP lah gitu kan, kata mama tuh. Mama bilangnya gini, kata mama tuh, udah makanya kamu tuh tidurnya jangan terlalu malam gitu kan, jadi pikirnya kemana aja. Dan kata aku teh, ya mana mungkin lama gitu kan, telinga aku tuh nggak terlalu budak-budak amat gitu kan, nggak kayak gitu. Ya udahlah gitu kan, namanya orang tua pasti kalau misalkan anaknya denger gitu, jadiin dia biar nggak takut gitu kan ngalahin pembicaraan. Tapi ya sampai sekarang juga gitu suka tanda tanya aja gitu kan, orang ini kan bilang yang bilang tuh rumah itu tuh ditempatin seseorang gitu kan, suatu makhluk. Cuman ya aku belum pernah gitu kan. Cuma kalau misalkan ngedenger mah sering, kalau misalkan tampakin kayak orang-orang yang udah pernah ditampakin belum pernah. Jadi gitu sih cerita yang aku alami itu. Mungkin segitu aja cerita yang terjadi di rumah aku. Kalau misalkan ini betul atau tidaknya, balik lagi tuh ke pemikiran kalian masing-masing. Yang jelas dunia yang lain pun ada gitu ya. Selain dunia kita manusia, ada juga dunia orang yang emang sama kita nggak kelihat. Mereka tuh lihat kita, cuman nggak bisa dengar kita gitu. Akhir kata, saya Siti Aisyah, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.